Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Surya Baskara STMT. Saya adalah salah satu dosen pada Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi teknik sipil. Nah, salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah melakukan pengajaran yang tertuang dalam salah satu tridharma perguruan tinggi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ajarkan, yaitu menggambar teknik dan CAD, atau Computer Aided Design atau desain dengan bantuan komputer. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknik sipil yang disusun sebagai bagian dari kurikulum inti program studi teknik sipil. Mata kuliah ini berada pada semester 1 yang terdiri dari 2 SKS dan mewajibkan untuk mahasiswa menyelesaikan tugas besar pada akhir perkuliahan. Nah, mata kuliah yang saya paparkan ini mengacu pada RPS mata kuliah menggambar teknik dan CAD yang berisikan CPL, CPMK, dan sub CPMK. Referensi yang digunakan dalam penyusunan mata kuliah ini antara lain adalah Kardun dengan ilmu proyeksi, kemudian ada Subarman Iman dengan konstruksi bangunan sipil, kemudian ada Verma dengan civil engineering, drawing, and house planning. Jadi mata kuliah menggambar teknik dan CAD ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar menggambar teknik sebagai fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek di bidang konstruksi. Nah, kemudian pembelajaran pada mata kuliah ini difokuskan pada pemahaman konsep, prinsip, dan aplikasi menggambar teknik dengan berorientasi utama pada bangunan rumah tinggal di tipe yang sederhana. Kemudian mahasiswa akan dikenalkan pada berbagai aspek penting dalam menggambar teknik seperti jenis dan fungsi gambar teknik, kemudian alat-alat gambar, kemudian media yang digunakan, kemudian ada teknik membuat garis, huruf, dan sketsa, serta penggunaan proyeksi. Maksud saya penggunaan proyeksi ortogonal dalam penyusunan gambar bangunan. Selain itu, materi juga mencakup pembuatan denah rumah bangunan, tampak depan, tampak samping, kemudian ada gambar potongan melintang, potongan memanjang, serta detail konstruksi seperti konstruksi kuda-kuda, kusen, daun pintu, dan jendela. Kemudian ada juga desain rangka plafon, penutup atap, serta sistem jaringan sanitasi dan septic tank. Nah, jadi mahasiswa akan mempelajari simbol-simbol konstruksi dan standar-standar teknik yang digunakan dalam menggambar bangunan sipil, sehingga mereka mampu untuk menghasilkan gambar teknik yang informatif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Jadi, melalui pendekatan pembelajaran langsung atau direct instruksional dan tutorial, kemudian ada penugasan, latihan praktik, serta evaluasi yang berkelanjutan, mata kuliah ini tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis mahasiswa dalam menggambar, tetapi juga akan menumbuhkan sikap profesional, kemandirian, dan tanggung jawab dalam pekerjaan di bidang teknik sipil. Kemudian nanti pada akhir perkuliahan, mahasiswa itu kami harapkan bisa memiliki kompetensi untuk membaca, memahami, dan memproduksi gambar teknik sebagai bagian dari proses desain dan dokumentasi proyek di bidang konstruksi. Nah, mata kuliah ini menjadi dasar penting ya untuk memahami dan melanjutkan ke mata kuliah lanjutan seperti perencanaan struktur, konstruksi bangunan, dan manajemen proyek di program studi teknik sipil. Nah, kemudian bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang kami gunakan pada mata kuliah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara luring dan cara daring. Yang dimaksud luring ini adalah luar jaringan ya, atau dengan metode offline. Itu diantaranya itu dilakukan dengan cara memberikan kuliah. Jadi pemaparan mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka sehingga bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan dosen, dan itu dilakukan di dalam kelas. Kemudian untuk daring atau online biasa kami melakukan dalam bentuk Zoom meeting atau Google Meet. Jadi untuk instruksi lainnya dapat dilakukan di WA group ya, untuk mata kuliah yang dibuat pada awal semester sebagai forum diskusi antara dosen dan mahasiswa yang memprogram mata kuliah tersebut. Kemudian untuk metode pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memaparkan materi kuliah di kelas, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Lalu ada penugasan mahasiswa. Jadi penugasan mahasiswa ini berupa kuis tugas mandiri.
kemudian ada juga tugas besar. Nah, jadi tugas besar ini dilaksanakan secara terstruktur ya, yang kemudian dikonsultasikan di setiap akhir dari jam mata kuliah, lalu ada penilaian dan assessment. Jadi pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen penilaian. Ya, sekarang kita masuk ke bagian komponen penilaian. Nah, untuk komponen penilaian, keaktifan mahasiswa maupun tugas mandiri itu bobotnya sebesar 34%. Kemudian ujian tengah semester sebesar 33%, dan ujian akhir semester itu bobotnya sama seperti ujian tengah semester, yaitu 33%. Nah, indikator penilaian untuk tentunya indikator penilaian ini kami sampaikan pada saat kontrak perkuliahan yang dilakukan pada awal perkuliahan. Nah, tujuannya tentu agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang akan dilakukan untuk mendukung perkuliahan. Oke, dan berikut cuplikan dari proses pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya dosen pengampu mata kuliah menggambar teknik dan CAD. Kebetulan saya juga adalah ketua program studi teknik sipil di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, adik-adik di sini kan baru masuk di semester awal ya, jadi masih mahasiswa baru berarti. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, saya coba menjelaskan terkait tentang kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan di semester berjalan ini. Jadi kuliah itu tidak hanya datang, duduk ya. Jadi semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, saya coba membahas tentang manfaat mata kuliah ya, kita bisa sama-sama membaca ya. Jadi mata kuliah ini membantu mahasiswa menguasai dasar-dasar gambar teknik. Terus kemudian memahami simbol dan standar teknis, serta menghasilkan gambar bangunan yang akurat dan komunikatif untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Jadi mata kuliah menggambar teknik ini memang merupakan dasar ya, tapi untuk kedepannya hampir semua mata kuliah di teknik sipil, mulai dari keairan, transport, kemudian struktur, semuanya pakai gambar ya. Jadi betul-betul penting ini menggambar teknik. Kalau dasarnya sudah tidak bagus, agak susah nanti ke depannya untuk menyesuaikan ya. Kemudian lanjut di deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membekali adik-adik semua dengan kemampuan dasar menggambar teknik sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi di bidang teknik sipil ya. Kemudian fokus pembelajaran, jadi kita fokus pembelajaran nanti meliputi konsep, kemudian prinsip dan aplikasi gambar teknik bangunan sederhana, termasuk penggunaan alat gambar, teknik proyeksi, serta penyusunan denah, tampak, potongan, detail konstruksi. Kemudian mahasiswa nanti juga akan dikenalkan pada simbol dan standar teknis yang digunakan dalam gambar bangunan guna menghasilkan gambar teknik yang akurat, informatif, dan sesuai dengan ketentuan. Untuk kriteria penilaian ya. Kriteria penilaian ini berlaku untuk semua mata kuliah, jadi bukan hanya di mata kuliah menggambar teknik saja. Jadi semua mata kuliah di teknik sipil yang tidak melaksanakan praktikum, yang tidak ada praktikumnya maksud saya, semuanya dihitung menggunakan rumus ini. Ya, jadi nilai tugas semester, jadi 2 kali NTTS, nah NTTS itu adalah nilai tugas semester, kemudian dijumlahkan 4 kali nilai ujian tengah semester, nanti ditambah lagi dengan nilai tugas untuk masuk ke periode kedua setelah ujian tengah semester, dan yang terakhir itu nanti ditambahkan lagi 4 kali dari nilai tugas akhir semester. Jadi memang harus aktif ya, harus mengumpulkan tugas harus apabila dikasih tugas harus mengerjakan tugas, kemudian harus hadir dalam UTS. Nanti setelah UTS ada tugas lagi berikutnya yang dikasih oleh dosen pengampu. Nanti UAS juga harus ikut. Jadi pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang pengenalan menggambar rekayasa, fungsi gambar, kemudian jenis gambar, skala dan pengukuran. Kemudian yang di belakang jelas. Ya, Pak. Kemudian untuk pertemuan kedua ada jenis pensil. Jadi untuk menggambar teknik itu tidak
tidak semua pensil dipakai begitu. Kalau memang orang-orang di teknik, kalau orang-orang di prodi lain mungkin namanya pensil sama saja, tapi kita beda-beda ya. Jenis pensil ukurannya ada, kemudian ukuran kertas juga ada ya. Nanti dijelaskan setelah masuk ke materi. Kemudian mistar, terus mesin gambar manual. Nah, kita di atas itu sudah ada lab gambar ya. Jadi selain lab gambar manual, kita juga punya lab gambar komputer. Jadi kita coba nanti pakai gambar manual lewat mesin gambar dan nanti kita pakai aplikasi ya. Jadi tenang saja pokoknya, kalian tidak salah masuk di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kemudian pertemuan ketiga ada jenis garis, jenis keterampilan dasar menggambar teknik. Kemudian ada teknik sketsa. Jadi yang dimaksud teknik sketsa itu menggambar tidak pakai alat ya. Kemudian ada pertemuan keempat itu fungsi proyeksi, tipe proyeksi, cara proyeksi. Kelima itu kita membahas tentang simbol jenis material. Jadi setiap material yang ada di bidang teknik itu masing-masing memiliki simbol. Simbolnya rumput beda, beton beda, batu beda, dan seterusnya. Kemudian perencanaan ruang atau penzoningan ya. Kemudian ada teknis pembuatan denah. Nah, setelah pertemuan 6 dan 7, nanti baru masuk kita ke UTS. Jadi setelah minggu ke-6 dan 7 kita kuliah, minggu ke-8-nya itu kita ujian tengah semester ya. Kemudian pertemuan ke-9 itu nanti kita baca sendiri. Nah, saya yang penting itu pertemuan ke-9, 10 dan seterusnya itu sudah mulai agak berat itu ya. Jadi harap adik-adik jaga kesehatannya nanti karena mulai itu kelihatan teknik sipil susahnya di bagian-bagian situ, bagian-bagian terakhir ya. Seperti standar tata letak bangunan gedung dan tata lingkungan, kemudian aspek desain bangunan, kemudian pada pertemuan ke-10 kita mulai menggambar ya. Sebelum kita menggambar tadi kita perkenalan dulu. Nah, nanti pada pertemuan ke-10 kita mulai masuk ke menggambarnya, gambar denah dan arah potongan. Kemudian ada gambar tampak. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan dua media ya, ada komputer dan manual. Kemudian ada gambar potongan dan seterusnya. Oke. Nah, setelah kita menggambar denah, pertemuan berikutnya kita akan bentuk konstruksi kuda-kuda ukuran kayu. Jadi setiap gedung itu, selain kita menggambar denahnya, kita menggambar temboknya, kita harus menggambar juga kayu ya. Jadi ada yang disebut konstruksi kuda-kuda. Kalau misalnya kita pakai kayu, kadang juga kita memakai baja ringan ya. Kemudian ada gambar-gambar detail, kemudian dan model-model sambungan. Untuk pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang kusen. Tahu kusen? Yang mana? Kusen itu yang ini ya, pinggir-pinggiran jendela untuk menyangga kacanya. Kemudian model sambungan kayu pada kusen, kemudian gambar detailnya dan sambungan pada daun pintu. Kemudian ke-14 itu plafon ya, tahu plafon kan? Yang di atas ini. Nah, nanti juga kita akan bahas pada pertemuan ke-14. Kemudian pertemuan ke-15 kita masuk ke definisi denah ruang, teknis pembuatan denah dan arti simbol pada denah. Nanti pertemuan terakhir kita akan UTS. Nah, selain ini semua nanti ada nanti tugas besar ya. Jadi tugas besarnya nanti menggambar dari denah sampai detail-detail dari sebuah rumah konstruksi sederhana. Nanti akan diasistensikan sama, bisa ke saya langsung atau ke asisten-asisten saya nanti. Ada senior-senior kalian yang sudah pernah mengampu mata kuliah ini dan membantu saya untuk menilai tugas-tugas kalian. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Jelas ya? Oke. Sesuai pengenalan yang tadi, pertemuan pertama itu selain membahas kontrak, kita masuk ke dasar-dasar dulu ya, menggambar teknik. Nah, jadi gambar itu, kan biasanya ada tulisan dan ada gambar. Kalau tulisan itu kan jelas ya, kita membaca tulisannya, kita mengerti maksudnya. Gambar juga seperti itu ya. Jadi fungsinya gambar itu, yang pertama alat penyampaian informasi. Ya, jadi itu adalah salah satu fungsi dari gambar. Nah, alat penyampaian informasi. Jadi bagaimana kita melihat gambar? Oh, kita tahu ini bentuknya seperti apa, ini maunya bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah alat
menyimpan data. Jadi semua data-data biasa kita simpan di dalam sebuah gambar. Nah, gambar itu kalau di bidang teknik sipil, di bidang teknik khususnya ya, ada 3 bagian ya. Ada 3 jenis. Yang pertama gambar rencana atau disebut dengan desain drawing. Kemudian yang kedua ada gambar kerja atau shop drawing dan gambar hasil pelaksanaan atau as-built drawing. Nah, perbedaannya, perhatikan perbedaannya ya. Nah, perbedaannya gambar rencana ini biasa dipakai oleh perencanaan, di bidang perencanaan, konsultan perencana ya, atau owner-owner biasa. Saya punya uang banyak begitu. Saya butuh, misalnya Anda sebagai perencana, coba rencanakan saya gedung atau rumah Nah, ini yang disebut gambar rencana. Jadi gambar rencana itu tidak terlalu detail begitu. Biasanya gambar rencana itu cuma denahnya saja, atau tampaknya saja, atau denah, tampak, dan potongan saja ya. Dan biasa kalau misalnya ownernya mau coba perlihatkan saya dalam bentuk 3 dimensi, berarti 3 dimensinya saja ya, selain denah, tampak, dan 3 dimensi tadi. Jadi gambar rencana ini gambar-gambar yang dilakukan di awal perencanaan. Oke? Bisa. Kemudian ada yang disebut gambar kerja. Nah, setelah gambar rencana tadi kita dibikin, sudah deal misalnya ini, oke, saya mau begitu. Nah, harus dibikinkan gambar kerja. Gambar kerja ini masuk nih seperti gambar denah, gambar denah tadi sudah ya, gambar potongan, terus dan gambar detail-detail lainnya, seperti detail tulangannya mau bagaimana, terus detail kolomnya, tahu kolom? Tahu ya? Kolom itu yang memanjang ini. Nah, ini kolom ini. Kalau balok nanti yang di atasnya, yang melintang ya. Jadi detail kolomnya itu mau kolom ukuran berapa ya, kemudian tulangannya seperti apa, itu tertuang di gambar kerja, termasuk desain plafonnya seperti apa, instalasi listriknya bagaimana, instalasi airnya bagaimana, itu semua ada di gambar kerja. Jadi gambar kerja itu skopnya lebih luas daripada gambar rencana tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah gambar hasil pelaksanaan. Nah, gambar hasil pelaksanaan ini biasanya dihasilkan pada akhir pekerjaan, Misalnya pada gambar pekerjaan, pada gambar kerja, kolomnya dia itu ukurannya 20 kali 30. Ternyata oh salah ini. Ternyata pada pelaksanaannya kolomnya menjadi 30 kali 30. Jadi gambar tersebut, gambar perubahan tersebut dituangkan di gambar as-built, oke? Bisa dipahami ya? Jelas? Oke. Kemudian lanjut ke penyajian gambar. Nah, ini lagi penyajian gambar. Penyajian gambar itu gambar-gambar yang kita kerjakan. Kalau misalnya, mohon maaf ini ya, jurusan lain itu misalnya cuma tahu kertas-kertas dokumen seperti A4, letter F4 ya. Kalau untuk penyajian gambar itu bisa sampai A0 ya, ukuran A0. Ada disebut kertas A0 ya. Jadi ukuran kertas itu ada A4. A4 itu yang biasanya dipakai untuk laporan ya. Untuk, coba sana itu. Coba angkat kertasmu. Nah, itu adalah ukuran A4 ya. Nanti A3 itu perhatikan ukurannya. 210 kali 297. Jadi kertas A3 itu adalah 2 kali kertas A4. Coba pinjam kertasmu. Nah, ini adalah kertas A4 Nah, untuk A3 berarti 2 kalinya kertas A4 ya. Bisa dipahami? Jelas ya. Oke, kemudian penyajian gambar. Nah, perhatikan. Penyajian gambar Jadi gambar yang sudah disajikan di kertas tadi harus diberikan keterangan ya. Keterangan itu yang disebut dengan etiket. Etiket gambar ya. Ada etiket itu berisi tentang nomornya, judulnya, terus nama perusahaannya, semuanya tertuang di etiket. Biasanya itu etiket itu memanjang ke sini atau ke samping ya. Bisa dipahami? Etiket ya. Keterangan gambar. Saya lanjut lagi supaya cepat saja. Oke. Skala. Nah, perhatikan skala ini. Untuk gambar situasi, skalanya 1:500 dan seterusnya. Untuk gambar potongan, skalanya dia lebih kecil, ya.
Jadi 1:50, 1:200 dan seterusnya. Untuk gambar detail itu dia lebih kecil lagi, bisa 1:1 atau 1:5. Maksudnya 1:1 itu ukuran yang real. Kemudian jenis gambar misalnya ini ya, muncul semua di sini denahnya. Untuk denah fondasi itu biasanya memakai skala 1:100, kemudian 1:200. Dari kelengkapannya itu adalah mutu bahan, nanti dituangkan dalam satu lembar itu khusus untuk detail fondasi. Ya. Kemudian ada plat dan sistem pembalokan lantai itu biasanya memakai skala 1:200 dan isi gambarnya itu, isi gambar ini maksudnya keterangan kelengkapan gambar ya. Jadi di penggambaran plat dan sistem pembalokan lantai nanti dia harus mencantumkan mutu bahan, terus ketebalan plat lantainya bagaimana, kemudian notasi tulangannya itu seperti apa. Oke? Kemudian untuk kolom dan dinding beton, kolom itu yang tadi saya bilang dari dinding beton itu harus menyertakan itu tadi denah kuncinya, notasi tulangan, as horizontal dan as vertikal. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas nanti silakan ditanyakan saja, dipotong saja saya bicara. Kemudian untuk jenis, jenis garis. Jadi garis itu di dalam dunia teknik itu tidak sembarang ya. Semua ada simbolnya, semuanya ada maksudnya. Seperti itu, garis kontinu itu untuk menggambar bagian-bagian benda yang terlihat untuk garis tepi kertas gambar. Kemudian garis putus-putus. Kalau kita di Kendari biasa sebut garis putus-putus ya, atau garis strip-strip ya. Nah, itu untuk gambar bagian-bagian yang tidak terlihat atau di belakang irisan ataupun jika penglihatan terhalang, maka itu ditandai dengan garis putus-putus. Nah, ada juga garis strip titik. Kemudian ada garis tipis dan ada garis titik-titik. Jadi perhatikan ya, masing-masing garis ini berbeda-beda penggunaannya. Yang disebut garis kontinu itu adalah garis yang lurus, tidak putus-putus. Oke? Ya, garis strip-strip tadi yang seperti ini ya. Kemudian ada garis strip titik. Nah, itu juga ada maksudnya. Maksudnya garis strip titik tadi. Nah, ini sebagai garis sumbu atau tempat irisan dia, sumbu dia ya. Huruf-huruf pada ujung dan pangkal garis ini membatasi gambar bila sebagian benda yang dilukis dibuang atau pada bagian-bagian yang terletak di bagian muka irisan. Oke, jenis garis aman. Bisa dipahami? Nah, ini yang saya bilang tadi, simbol. Oke. Jadi setiap bahan atau setiap elemen-elemen di teknik itu memiliki simbol-simbol tertentu. Ya. Apabila kita menggambar tanah, jangan cuma garis saja, tapi harus ada simbolnya. Seperti ini adalah simbol untuk permukaan tanah. Kemudian pondasi juga begitu biasanya. Kalau misalnya Anda menggambar potongan pondasi yang memakai batu kali di dalamnya, maka di dalam gambar tersebut harus ada bulat-bulatannya seperti bentuk-bentuk batu kali tersebut ya. Kemudian untuk pasir juga ada, tanah liat ada, plester, kaca. Nah, bahkan kaca pun ada simbolnya ya. Jadi kalau misalnya Anda menggambar sebuah jendela, tidak boleh itu dikasih kosong saja. Boleh sih kalau memang tidak ada apa-apa begitu. Tapi kalau ada kacanya sebaiknya dikasih simbol supaya orang yang membaca gambar tersebut bisa paham. Oke? Oke. Saya kira itu saja ya pemaparan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Bang mana? Ada usaha, santai saja, duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Anandita Sakila Madani. Siapa? Baik, Anandita Sakila Madani. Oh ya. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan Pak, tadi sempat dijelaskan terkait gambar situasi. Jadi maksud gambar situasinya itu yang seperti apa Pak? Oke. Gambar situasi ya. Siapa tahu teman-teman yang mengerti gambar situasi? Mungkin di STMK atau sekolah-sekolah sebelumnya mungkin tahu gambar situasi ya. Apa? Ini mau bertanya atau menjawab? Hah? Oh tahu ya, oke silakan. Bagus kalau kelas begini. Ada interaksinya ya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
saya Muhammad Randy Aditya. Saya izin sedikit menjelaskan terkait dengan gambar situasi. Ya. Jadi gambar situasi ini sama dengan site plan, di mana site plan menunjukkan lokasi atas dari denah yang akan dilakukan pembangunan. Jadi bagaimana jalan-jalan di pembangunan tersebut, bagaimana kondisi rumah-rumah di sampingnya, bagaimana lahannya, serta lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, ya. Ya, itu yang dibilang tadi itu sudah ada betulnya ya. Jadi site plan itu visualisasi tentang kita punya kondisi lahan ya. Kita mau gambar di mana, kita harus menunjukkan keadaan-keadaan sekitarnya itu seperti apa ya. Jadi misalnya kita mau bangun rumah di kawasan, anggaplah kawasan televisi ini ya. Kita mau bangun rumah di sini. Nah, gambar situasi itu harus menunjukkan keadaan-keadaan di sekitar dari rumah-rumah tersebut, atau betul tadi yang dibilang site plan ya. Kalau misalnya saya perumahan, berarti menunjukkan rumah-rumahnya ini di mana-mana posisi-posisinya ya. Jadi gambar situasi itu memang visualisasinya lebih besar ya, skopnya itu lebih luas. Oke, bisa dipahami. Oke, siapa tahu ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita bertemu minggu depan, hari yang sama dan jam yang sama ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.